Selamat datang di Bapil, bahas film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Jadi hari ini seperti biasa, gue mau membahas sebuah film yang sebenarnya baru trailer doang ya. Ya, Tapi official trailer. Tapi lagi-lagi kita sudah ke presscon ya. Yes. Sudah ke pressconnya waktu itu official trailer rilis. Baru trailer, bener-bener trailer. Tapi waktu itu kita sudah bertemu dengan beberapa bintangnya. Yes. Kita belum nyebut judul filmnya, by the way. Judul filmnya adalah Kakak Bos. Ya, jadi ini merupakan film yang menurut gue baru juga sih. Yes. Konsepnya nanti kita bahas lah ya. Yeah. Mungkin kita sekarang lihat keseruan dulu kali ya press conference. Konferensinya kayak gimana sih waktu itu di Epicentrum ya. Yes. Ada gue juga. Lihat ya guys. Halo semuanya, jadi hari ini masih bersama gue Bagas. Gue lagi di XX1 Epicentrum Jakarta karena hari ini ada official trailer dari film garapan Imaginary yang disutradarain dan juga ditulis oleh Ari Kriting yang berjudul Kakak Bos. Penasaran gak sih kira-kira kayak gimana? Kalau gitu kita lihat aja lah ya kayak gimana press conference-nya. Ikutin terus. Sebenarnya kalau tantangan sih hampir tidak ada, karena yang saya perkenalkan kepada teman-teman juga hanya mengingatkan perasaan-perasaan mereka saja. Jadi sebenarnya sih ada ya, di Kakak Godfrey, di Glory, di Kakak Putri itu semua ada gitu, komponen rasa itu ada. Dan lingkungannya juga nyaman kan, maksudnya kakak-kakak timur semua, jadi asik-asik aja selama reading. Terus ya berjalan dengan lancar sih. Mendalami karakter sih, karena memang ini seperti ya saya bilang itu kehidupan setiap hari hanya di bawah film. Jadi selaranya pemain-pemain yang lain dari sebenarnya di syuting film Kakak Bos itu ibarat kita tuh sebenarnya memindahkan ke perjalanan hidup kehidupan kita setiap hari hanya ke dalam film. Kita buat happy dan sebelum syuting kita harus sharing semua tidak lancar. Ceritanya itu kan seputar kehidupan bapak dengan anak sebenarnya. Jadi itu hanya sekedar kulit luarnya aja. Kayak CTS, tokonya itu kan hanya sekedar bukan cerita tentang kehidupan toko seperti apa gitu. Jadi sebenarnya sih mungkin kalau lihat trailer tadi itu kan kita melihat pekerjaannya Kakak Bos apa, dia orang tua yang seperti apa. Nah itu sebenarnya alurnya itu di situ sih. Kalau saya sebenarnya dari pertama kali menulis itu juga kepalanya saya sudah teman-teman ini kecuali Glory ya, karena memang saya cari anak perempuan timur itu memang saya harus teliti satu-satu beberapa orang coba proses kreatifnya itu saya coba dekatkan dengan realita gitu. Mama-mama ini juga saya sudah kenal dia lama, jadi saya sudah tahu lah kira-kira karakternya akan seperti apa gitu. Formula ini yang saya masukkan gitu. Jadi saya merasa tidak perlu egois dengan apa yang ada dalam pikiran saya gitu. Yang coba saya kejar justru adalah apa yang ada di pikiran seorang bapak timur gitu. Nama karakter istri saya di film dan nama istri saya pasti sama. Sama. Itu saya tidak tahu nama istrinya Kakak Bos itu seperti apa gitu. Dan usia Kakak Bos pun sama gitu. Dan saya diberi anak cewek di sini. Amin. Jadi perasaan bapak punya anak cewek itu di sini justru ya guys. Kalau teman-teman lihat di trailer tadi itu kan elemen-elemennya cukup banyak ya. Ada fightingnya, kemudian ada battle dance-nya, kemudian unsur keluarganya juga kita coba dalami gitu. Kemudian membuat profil markas seorang Kakak Bos seperti apa, anak buahnya yang seperti apa, karakter-karakter di dalamnya. Jadi prosesnya itu buat saya sih memang tidak bisa memakan waktu yang singkat gitu. Jadi ini memang agak sedikit lebih panjang karena saya merasa elemennya banyak gitu yang harus saya coba masukin ke dalam. Kita mungkin karena orang timur cepat akrab ya gitu satu sama lain, itu yang bikin kita jadi cepat bonding juga gitu. Dan setiap hari reading itu kan dari pagi sampai sore itu bukan waktu yang sebentar, jadi ya begitu kan lancar-lancar aja kita bonding bertiga
tiga, jadi ibu, bapak, dan anak. Pekerjaannya saya sih cuma itu, memaksimalkan potensi dan kekuatan masing-masing karakter aja. Nah, kalau film Akabus ini teman-teman komika yang hadir juga itu bukan sekedar datang untuk menjadi sumber komedi, tetapi justru untuk menopang jalan cerita itu. Makanya sebenarnya konteks supporting aktor itu kan, saya kan memainkan peran itu dalam berbagai film gitu, menunjukkan value dari orang-orang timur itu seperti apa. Jadi sebenarnya seperti itu. Kebetulan pemerannya komedian. Film pertama yang saya tidak hargai sutradara ya. Karena Ari Kriting sumpah itu berasa bukan sutradara sih. Karena ini banyak sekali anak-anak timur, teman-teman juga gitu. Kadang-kadang dia yang harus turun tangan sendiri brief kita, karena kalau yang lain telco atau apa atau Astrada yang brief, karena kita cuek-cuek, anak-anak yang lain cuek. Ari Kriting yang harus kasih pemahaman menggunakan bahasa tubuh dia. Betul kata Mamat, jadi saking akrabnya kadang-kadang kami itu kadang-kadang lupa bahwa beliau itu sutradara di lokasi. Kadang dia belum sampai di mejanya, jajan-jajannya sudah habis sampai. Ya, jadi dia datang meja sudah kosong, jajannya kami sudah makan segala macam. Pertama lumayan susah sih, karena aku belum pernah main film kan, cuman karena karakternya lumayan mirip aku, jadi nggak terlalu mirip kan? Iya benar sih. Proses casting sih segitiganya antara aku sebagai produser, Ari sebagai sutradara, dan Jojo sebagai casting director sih cukup dinamis. Artinya ada pemain-pemain yang memang kalau dari Echa dari gue memang dari waktu 2021 itu gue penasaran pengen coba kerja bareng Echa. Yori sih gue udah sering lihat di YouTube Radit tapi nggak kepikiran gitu ngajak Yori, itu jujur idenya Jojo, casting director kami. Kalau Abdur sama Mamat ya of course sudah pilihannya Ari lah ya, walaupun semalas apapun gue kerja sama Mamat, tapi kata Ari nggak apa-apa bang, please bang, ya udah. Astaga, gue heran dia loh ini. Bagaimana Kak Gecun, kita latihan berapa lama itu? Berapa lama? Mungkin boleh diceritain. Sekitar 2 mingguan lah. Cuma Mamat yang agak lambat. Kalau Abdur memang benar-benar penari, memang dia Abdur terlambat kotaknya kan, lama gitu mikir kan, lama ngerti ya. cuma dalam dance kadang-kadang juga ternyata Mamat juga berbakat ya. Ya lumayan. Oh iya betul. Iya, trailer itu. Salah satu yang bikin saya senang film ini rilis adalah ini akhirnya memberikan pengetahuan kepada orang-orang bahwa tidak semua orang timur bisa menyanyi gitu. Nah, Jadi tolong, jadi kami kalau ke nikahan, ke kafe jangan ditodong menyanyi dong. Tidak semua orang Glenn Fredly gitu. iya. Enggak, karena Ari pengen ada kontras antara timur ini, tiba-tiba ada satu yang Asia Timur gitu kan. Jadi dia pengen karakternya yang bullyable ketika diancam oleh kakak bos, ayo produserin saya, gitu. Jadi Ari merasa gimana kalau Awareness aja yang meranin karakter produser rekamannya namanya Alan. Terus gue juga merasa ya bermain bersama mereka pasti akan jadi sesuatu yang menyenangkan sekali, dan ya betul itu tadi yang Ari bilang, kontrasnya antara saya sama mereka mungkin bisa jadi dinamika yang menarik gitu. Oh, Ernest tuh Cina baik hati. Kalau yang jahat siapa? Cina jahat siapa? Aku. Cari aman. Jago sih dia ini. Kendalanya mungkin kalau menurutku yang masih sulit itu kalau kita terlalu banyak menggunakan bahasa dari daerah tersebut. Kayak yang tadi aku bilang, itu tetap sulit sih menurutku, karena dari trailer aja ada kesan orang yang bukan dari suku tersebut akan merasa oh berarti kayaknya ini film bukan buat gua deh, itu buat mereka, tanda kutip, karena semuanya bahasanya bahasa daerah gitu. Jadi kalau menurutku kalau memang pengen bikin film dengan latar belakang budaya tertentu yang which is kita kaya banget, punya berbagai macam hal yang sangat bisa diangkat, mungkin bikin dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa daerahnya either selipan-selipan aja atau dalam bentuk dialek. Senang-senang aja. Maksudnya kalau mirip dalam arti meniru sih rasanya enggak, karena aku juga tahu film Sekawan Limo itu udah direncanain udah dari lama juga. Jadi nggak mungkin keburu juga kalau misalnya ikut-ikutan terus dapet ini. Aku rasa kebetulan aja dan seneng karena horor komedi rasanya jadi sajian, apalagi kita komedian, kita seneng gitu ngelihat film komedi horor, komedi apapun, dan kayaknya Sekawan Limo setelah agak lain ada Sekawan Limo, semoga juga ada film-film komedi lain apapun warnanya, mau itu horor mau itu drama, supaya bisa memberikan warna yang beda, karena takutnya nanti penonton udah terlalu jenuh kalau hanya satu genre aja yang maju. Kok bikin lagi kan? Iya, boleh. Oke. Jadi apa kalian? Kita jadi apa? Apa kita jadi Kita bocah? bertiga deh jadi teman. Oh iya. Teman SMA gitu ya. Ya geng gitu ya, benar.
Hah? Kakak jadi apanya? Karena aku pengen kerja sama Eca sama Yori lagi, apalagi di sini mereka dapat peran supporting kan, tapi energinya luar biasa. Semoga nanti bisa jadi pemeran utama ya, amin ya. Amin. Kita foto bersama lagi kayak gitu. Seluruh Indonesia, jangan lupa nonton film Kakak Bos. Nah, akan tayang 9 Agustus 2024 mulai di bioskop kesayangan. Jangan lupa ya, gas! Jadi tadi merupakan keseruan dari press conference film Kakak Bos yang disutradarai dan ditulis oleh Arik Riting dari Production House Imaginary. Makin penasaran gak sih kira-kira teman-teman ya? Aku pun penasaran sebenarnya. Jadi kita tungguin aja lah tanggal 29 Agustus kayak gimana ya. Kalau gitu saya Bagas langsung dari XX1 Epicentrum Jakarta melaporkan untuk Berita Nasional TV. Film Kakak Bos yang disutradarai dan ditulis oleh Arik Riting merupakan film komedi yang meng-highlight kehidupan keluarga Indonesia Timur yang dibintangi oleh Godfred Orendeot sebagai Ferdinand alias Kakak Bos, Glory Hilary sebagai Angel, Ernest Prakasa, Mamat Alkatiri, Abdur Arsyad, Elsa Japasang atau Eca, Aurel Mayori, dan masih banyak lagi. Ini merupakan film milik Production House Imaginary. Setelah suksesnya agak lain di awal tahun 2024 kemarin, trailer dari film ini sudah rilis pada tanggal 24 Juli 2024 kemarin. Kami pun juga turut hadir dalam press conference perilisan filmnya di XXI Epicentrum Jakarta. Film Kakak Bos ini akan dirilis pada tanggal 29 Agustus 2024 nanti. Menceritakan seorang penagih utang yang bernama Ferdinand Omakare atau yang biasa dipanggil Kakak Bos yang ditakutkan oleh banyak orang. Sementara Ferdinand ingin sekali mengubah hidupnya, membanggakan anak perempuannya yang bernama Angel. Maka dari itu, Kakak Bos mengubah karirnya dari yang awalnya seorang debt collector menjadi seorang penyanyi. Ini juga merupakan cara Kakak Bos melindungi reputasinya sebagai seorang ayah yang baik terhadap Angel. Jadi, tadi merupakan sedikit sinopsis yang kami dapat dari trailer film Kakak Bos dan juga press conference-nya dari Ernest, dari Mamat Alkatiri, dari Arik Riting, banyak lah. Yeah. Kita ngobrol dan kebetulan gue juga sempat nanya Yeah. ya yang gue dimiripin sama Viko itu. Emang mirip kan? Tolong. Nggak tahu. Nanti please nih di sini editor. nih. Enggak, gue nggak mirip. Sumpah gue nggak mirip. Nggak tahu sih ya. Tapi sudah dibilang sama temen-temennya juga sih ya. Iya. Iya pas lu datang BTW pada, Viko datang. Iya, sebuah fun fact ternyata saya sudah Tandain. lihat sama kalau nggak salah sama Bang Abdur apa ya, Iya, sama Bang Mamat apa ya. Bang Abdur. Mereka berdua lah. Viko kok datang Iya. katanya gitu. Iya. Gue kaget juga sih. Kameramen kita juga kaget gitu, ketawa sendiri dia. Iya. Nah, ini siapa yang mau duluan nih review trailernya nih? Ya lu duluan dah kali ini. Oke, jadi kalau berdasarkan yang gue lihat dari trailer yang waktu itu kita lihat di bioskop juga, kita nonton 2 kali itu di bioskop. Karena trailer diputar 2 kali somehow. Iya, first impression gua jujur all over the place sekali. Maksudnya, tar dulu jangan marah dulu nih. Ko Ernest jangan marah dulu, Bang Arik Riting jangan marah dulu nih gua ngomong gitu nih. Maksudnya all over the place adalah pas gue lagi nonton filmnya tuh tiba-tiba pertama kan dimulai dengan komedi lah ya. Karena memang film ini genre-nya komedi. Kakak Bos ini komedi, komedi terus tiba-tiba ada action. Terus tiba-tiba ada drama lagi. Tapi justru ini yang bikin menarik, Syah. Karena ini cara Bang Arik Riting sebagai penulis dan juga sutradara dari film ini, itu harus meyakinkan para penonton. Ini yang pertanyaan gue tuh, kalau nggak salah waktu itu, bagaimana cara penonton, lebih ke bagaimana cara calon penonton nanti bisa yakin kalau ini tuh merupakan budaya Timur sebenarnya, gitu loh. Karena kan yang kita tahu ya, kalau ini berdasarkan yang mereka bilang ke kita ya, kalau orang-orang Timur tuh dijagokan yang dia tuh jago nyanyi, jago waktu itu bilangnya main bola gitu-gitulah. Maksudnya dalam urusan fisik mah nomor 1 gitu loh. Kalau kata mereka nih ya bukan kata kita ya gitu loh. Jadi ya, sedangkan kalau balik lagi ke filmnya banyak banget momennya tadi yang gue bilang ya, tiba-tiba ada action, tiba-tiba ada drama, tiba-tiba ada komedi. Walaupun secara keseluruhan film ini komedi. Nah, gue harap banget Koh Ernest dan juga Bang Arik Riting nanti bisa mempresentasikan filmnya sebagai film yang keluarga yang rapih lah, lebih ke film yang rapih lah maksud gua. Ya kalau film keluarga, ini memang film keluarga gitu loh. Kan ngomongin tentang hubungan antara bapak dan anak kan, si Angel nanti, siapa Glory Hilary itu sama Kakak Bos gitu. Bagaimana cara mereka bonding gitu loh.
tapi tetap ada kehidupan keluarga timurnya. Ya sebenarnya kalau first impression dari gue tuh sih, wah gila banyak banget nih. Tiba-tiba action, tiba-tiba drama, tiba-tiba komedi. Apakah ini bakal bisa rapih nanti nih hasil akhirnya gitu. Itu kalau dari gue pertama kali nonton trailernya. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue secara premis dia bagus ya, karena dia pengen menunjukkan sisi orang timur tuh nggak semuanya susah air, susah itu juga tuh. sekolah, kayak gitu-gitulah. Ternyata banyak loh orang Indonesia Timur yang sukses yang tinggal di sini, sukses, yang bisa sekolah dengan layak, makan dengan layak. Jadi mau menggambarkan ke situ sih, mereka tuh mau menggambarkan ke situ. Jadi menurut gue secara premisnya sudah bagus. Tapi kita lihat nanti di filmnya apakah bener kata lo, apakah nanti pengemasannya rapi, ceritanya enak untuk diikuti. Kita saksikan nanti tanggal 29 Agustus. Paling ini sih, tadi lu bilang kan di sini isinya justru menunjukkan kalau orang timur itu bisa sukses. Ada satu karakter yang menurut gua, yang mereka bilang sendiri kalau ini tuh karakter yang justru ini loh nih yang biasa orang lihat nih orang timur ya, itu si karakternya Mamat Al-Kathiri sebagai Rege gitu loh. Namanya Rege by the way nama karakternya karena memang tampilannya seperti itu. Kalau gue lihat dari trailernya sih kayaknya dia bakal jadi samsak lah sebutannya. Semua yang sial tuh ada di dia. Mungkin ya. Dia selalu jadi bulan-bulanannya Arik Riting dan si Abdur itu. Iya. Ternyata besar juga ya. Mulut Supica begitu masih saja cerewet. Tahu nih orang satu nih. Aduh, ini siapa sih yang ribut? Rega nih. Masih pagi sudah dapat fitnah. Dan specifically di film ini ya setidaknya ada harus balance memang. Nggak semua harus kayak kan, bahkan kalau kita lihat dari kakak bosnya alias si Bang Godfred-nya ini kan memang kalau di filmnya ya serem gitu. Serem tapi at the same time dia juga bisa ceria, dia bisa ini. Dia bisa sedih. Tapi ini jujur aja ya. Jujur aja pas lagi press con. Gue tuh ngeliat Bang Godfred kok pendiam banget. Iya. Sumpah kontras sumpah guys. Kalian harus lihat perbedaan antara, ini masih trailer sih ya. Perbedaan antara Ferdinand kakak bos ini sama Bang Godfred yang ada di The Real Life gitu. Beda banget, sumpah gue ngeliatnya kalem, pendiam. Kalau ngomong tuh hati-hati. Iya, hati-hati. Sumpah gue malah takut, maksudnya bukan takut gimana ya. Jadi segen lah kita. Iya, kayak beda banget. Bahkan kalau gue lihat dari posternya sekalipun yang dia terlihat pakai mic kayak bahagia. Ya bukan berarti dia gak bahagia di real life sih, tapi maksudnya dia low profile lah gitu loh. Dia hati-hati banget kalau ngomong gitu loh. Bahkan dia kayak cenderung, gak usah gue deh ngomong lu aja gitu ya. Iya, lebih ke situ gitu loh. Seperti seorang pemalu gitu ya. Iya, lebih ke pemalu gitu loh. Itu sih yang gue kaget sebenarnya dari Bang Godfred itu. Karena kan kalau kita lihat dari trailernya kan dia bisa serem gitu kan. Dia seorang debt collector yang disegani sama orang-orang gitu. Tapi juga dia seorang bapak yang berharapnya bisa diandalkan sama si Angel ini gitu loh nanti di filmnya gitu. Gue berharap banget. Tapi Bang Arik Riting ini sih menurut gue cukup berani mengambil adegan-adegan action. Karena kan adegan action ya? Iya, karena untuk membuat sebuah adegan action atau memasukkan bumbu-bumbu action ke dalam film itu kan agak sulit kan? Iya. Nggak semua orang bisa bertarung. Itu satu. Dan penonton sih makanya tadi gue bilang, apakah penontonnya bisa keep up? Maksudnya gimana ya? Take this movie as bukan serius sih, tapi ya tetap satu mood gitu. Karena ini nih yang jadi concern gua, takutnya pas lagi drama atau lagi gimana tiba-tiba jadi action, takutnya moodnya berubah. Takutnya dragging gitu ya. Tahu nggak? Ini sebenarnya gue tuh mengingatkan gue, mungkin tidak berhubungan, cuma moodnya ini mirip takutnya kalau misalnya memang gagal yang kita tidak mau itu menjadi gagal, dan sebenarnya juga ini nggak gagal sih. Contoh gue, Nightmare in Daydream kan tiba-tiba jadi film superhero tuh. Gue takutnya feel-nya seperti itu gitu loh. Yang nggak exact kayak gitu sih, tapi ya harus tetap bisa dijaga moodnya, gitu. Mood para penonton gitu kan. Karena kan pasti audiensnya juga komedi lah, tetap penonton para komedi drama gitu loh. Dan gue juga berharap nantinya film ini bisa berdiri sendiri ya. Maksudnya adalah seperti kita tahu lah ya, film yang membawa teman-teman ke daerahan sudah cukup besar, kayak kemarin agak lain kan. Sekawan Limo juga. Jadi gue berharap film ini yang mengambil unsur anak kedaerahan juga bisa berdiri sendiri tanpa mengambil embel-embel dari film yang sebelumnya. Apalagi satu production house. Satu production house ya.
Jadi punya kesuksesannya sendiri lah dia. Itu juga yang jadi ditanyakan sama beberapa media ya waktu Iya. itu pas preskon. Tapi mereka ternyata tidak terlalu concern ke situ. Iya. Mereka justru lebih ke Ya ini udah. apakah filmnya bisa nih. Iya. Bukan tentang film sebelumnya, tapi maksudnya ya stand alone-nya ini secara filmnya nih bekerja nggak nih untuk Iya, para penontonnya iya, gitu. iya. Apakah bakal sukses, bakal banyak yang nonton. Setidaknya banyak yang tertarik lah. Iya, iya. Apakah banyak yang tertarik atau tidak gitu. Karena, Lebih ke situ mereka iya, concernnya. karena pasti seperti image-image yang ini mau karena lagi booming Iya. film anak daerah aja maka bikin film anak Film daerah. daerah timur lagi Ya, yang dimana sangat-sangat apa ya sebutannya ya banyak yang stereotip lah, Ya, terutama bukan dari orang timur ya, Ya, gitu. tapi Banyak semoga- stereotip gitu. ya. Nah, Tapi semoga Bang Ari tetap bisa berdiri sendiri. Iya, dan semoga dengan adanya film ini orang jadi lebih terbuka matanya Iya. gitu. Oh ternyata gini Iya, loh orang gitu. timur, Orang ya. timur seperti ini. Yes. Karena jujur ya gue dari keluarga pun tidak ada yang dari timur Yes, gitu. benar. Dari teman-teman pun Jarang sih. jarang jujur banget, jarang timur, banget iya. lah. Jarang Gitu sekali. loh. Jadi ya mungkin ini juga bisa mengenal gitu loh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan orang timur jadi lebih tahu gitu. Yes. Oh gini Ini gitu. sebenarnya orang timur. Dan ini juga ya salah satu budaya Indonesia juga Yes, gitu lah. Apa yes, salahnya yes. kita belajar kan Yes. jatuhnya gitu loh. Kakak bos, maaf. Utang saya bukannya udah lunas ya? Oh, saya kesini bukan mau tagih utang. Saya mau minta tolong sama kalian. Minta tolong nagih utang. Bisa sih mungkin ya, bisa nggak ya? Kayaknya sih bisa. Ada belum pernah sih kakak, tapi kayaknya bisa. Bukan. Saya mau jadi penyanyi. Kita tes vokal aja. Oke. Kini harus aku lewati. Bagaimana? Baru belum ada yang kasih tahu kakak bos kalau dia bersuara jelek, Kak. Kalau dia ngamuk gimana? Masalah kita adalah kakak bos. Kakak bos itu terlalu percaya diri kalau dia tuh amazing suaranya. Apa akan jadi penyanyi terkenal? Kau akan bikinkan kakak bos lagu? Reggae. Kakak bos suara tuh macam kambing mau mati. Kau berharap dia mau jadi penyanyi model apa? Buta huruf. Ya ini juga menurut gua ngomong-ngomong soal orang timur juga sangat tepat gitu loh. Orang-orang yang ada di film ini, aktor ataupun staff, terutama ya Bang Ari, terus juga siapa Mamat Al-Qadiri, terus juga Abdur Arsyad, bahkan koreografernya sekalipun Iya. si siapa namanya Chun ya, kayaknya kalau nggak salah itu deh. tuh juga menurut gua pas gitu Iya, loh. iya. Ya sama ya belajar sama Bang Godfred-nya. Itu gue rasa ya orang-orang yang tepat gitu Iya. untuk membawa film-film seperti ini gitu. Iya. Paling kok tiba-tiba ada Ernest. Ini kenapa tiba-tiba ada Karena dia Asia Timur Iya, gitu. tetap mau membawa kebinekaan kali. Iya, dan itu kan juga mungkin kalau lupa bakal ada beberapa stand up Iya. komedian juga kayak Yes. G Pamungkas gitu-gitulah. Yes. Jadi tidak serta-merta semuanya adalah orang timur, tapi Iya. berbaur semualah. Mm-mm. Dan benar-benar mereka itu pengen menyampaikan pesan bahwa orang timur nggak semuanya tukang pukul. Ya, Tidak semuanya bisa nyanyi. Iya, Tidak semuanya bisa nyanyi. Tidak semuanya bisa ngedance. Ah. Tidak semuanya susah sekolah. Tidak Iya. semuanya susah air. Iya, dan apa kalau mereka bilang nanti kalian akan lihat kekakuan kita semua lah katanya gitu kan. Kalau nggak salah yang ngomong Bang Mahamat tuh Iya. Kita akan lihat kekakuan kita semua kalau ngedance kayak gimana gitu. Tapi menarik sih lagi-lagi. Menarik. Memperlihatkan apa yang belum pernah kita lihat Iya, ya yes. dari budaya timur ini. Yes. Dan gue justru seneng sih karena lagi-lagi budaya Indonesia, maksudnya salah satu sukunya lah, spesifiknya ya kayak diangkat lagi, jadi ya bagus buat ini juga Yes. gitu loh, industri film dan juga Indonesia itu sendiri menurut gue. Yes. Wah gitu loh, akhirnya ada lagi nih dan semoga sukses seperti, bukan membandingkan ya, sukses seperti agak lain, seperti Ngeri-Ngeri Sedap di satu production yang sama juga gitu loh. Yes. Gue harap Ko Ernest, Bang Ari Kriting, dan orang-orang yang Bekerja. terlibat dalam Kakak Bos Yes. bisa ini. Dan juga ada Aurel Mayori. Yori, apa kabar? Selamat ketemu. Iya. Jadi tadi merupakan review dan juga preskon yang kita sudah share ke teman-teman. Dan menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman bakal nonton film ini? Iya. Jujur kalau gue bakal. Ya, gue karena juga gue juga bakal penasaran nonton. Gue sih, gue. penasaran sama itu pembawaan sih, lebih pembawaan. Gue lebih ke alur ceritanya sih. Alur ceritanya, kalau gue pembawaan. Kalau gitu, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Bye-bye. Thank you. Dadah Yori. Mereka semua itu takut dan kakak.
Kakak itu adalah sosok pemimpin di antara kami anak-anak timur semua ini. Ini persoalan harga diri saya di mata anak perempuan saya. Baru sekarang kakak berencana apa? Angel, mulai sekarang papa mau jadi penyanyi. Penyanyi? Memang kakak bisa menyanyi? Sebenarnya saya juga kurang tahu. Saya mau hubungi Alan, dia kan produser musik. Kita tes vokal aja. Oke. Kini harus aku lewati. Bagaimana? Baru belum ada yang kasih tahu ke Kak Bos kalau dia pesuara jelek, Kak. Kalau dia ngamuk gimana? Mas Sakit adalah kakak bos. Kakak bos itu terlalu percaya diri kalau dia tuh amazing suaranya. Apa akan jadi penyanyi terkenal? Kau akan bikinkan kakak bos lagu? Reggae. Kakak bos suara tuh macam kambing mau mati. Kau berharap dia mau jadi penyanyi model apa? Buta huruf. Kayaknya lo harus lihat video ini deh. Itu papa lu kan? Bukan. Beneran, dari botak-botak itu papa lu banget. Ini bukan papa gua. Sudahlah, tidak usah lanjut-lanjut buat lagu lagi. Papa bersuara itu memang tidak bagus. Angel bilang begitu sama kau. Papa bikin keputusan yang salah. Papamu ditangkap polisi. Teman-teman Angel bisa banggain orang tuanya. Sedangkan Angel, apa yang bisa dibanggain? Selama ini saya sudah banyak berusaha untuk keluarga ini. Tapi sopo anak tidak bangga dengan itu semua. Kau bayangkan saya punya perasaan. Yang namanya seorang bapak itu, dia akan lebih bahagia kalau yang banggakan dia itu anaknya sendiri. Yuh, ternyata besar juga ya. Mulut Supica begitu masih saja cerewet.